sama aku Ahtar dari kelompok 3. Jadi kalian di Pesta Rakyat ini selain bisa menikmati penampilan atau workshop, di sini juga kalian bisa mencari jajanan. Di sini bisa dilihat di belakang. Di sini sangat banyak sekali UMKM ya, sama di bagian sini juga. Terus di bagian sana juga ada ya. Jadi pokoknya kalian di Pesta Rakyat ini bisa lihat penampilan sambil beli jajanan juga. Jadi bisa enjoy gitu di sini. Ya mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Adabruli, perwakilan dari kelompok 3 dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Wawan Setiawan. Pak Wawan di sini sebagai wakil ketua Pok Darwis. Kita bersama wakil acaranya. Oke, saya mau bertanya Pak pertama, yaitu kalau boleh tahu pasar rakyat itu apa sih Pak dan tujuannya buat apa gitu? Nah, kebetulan pasar rakyat ini digelar untuk menaikkan para potensi seni dan UMKM Kelurahan Binong, termasuk ada di UMKM Rajutan hari ini, ada di UMKM kuliner, termasuk juga seni budaya sekarang sudah bisa ditampilkan, syukur alhamdulillah. Jadi potensi yang ada di Binong itu bisa keangkat lewat Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong. Kalau boleh tahu nih Pak, untuk pasar rakyat ini udah pernah jalan sebelumnya atau ini baru pertama kali Pak? Kebetulan kita mengadopsi kegiatan kelurahan karena ini kolaborasi Kelurahan Binong sama Pok Darwis. Nah, Kelurahan Binong tuh alhamdulillah sebenarnya sudah menggelar, ada gelar produk 1 dan gelar produk 2. Nah, ini gelar produk ketiga dikolaborasikan sama Pok Darwis. Jadi akhirnya kita ada di Taman Cikapundung Kolot, juga di alam yang terbuka. Nah, ini juga bekerja sama sama Dinas Pariwisata. Jadi untuk menaikkan tingkat wisatawan nanti ke Kampung Wisata Kreatif Rajut Binong. Wah, menarik banget. Oke, pertanyaan terakhir sih Pak. Kalau boleh tahu, Bapak tahu nggak respon-respon masyarakat sekitar tuh kayak gimana sih tentang pasar rakyat ini? Ya, kebetulan respon masyarakat mah baik. Ya, cuma kita ini juga tidak tercover semuanya. UMKM itu mau hampir 50 karena kita keterbatasan dana kegiatan juga harus bisa menghemat sebagus mungkin. Ya, tempat juga masih terbatas nih. Nah, kita juga alhamdulillah sumber daya manusianya termasuk kadar-kadar Pok Darwisnya juga kita mungkin ada beberapa. Jadi nanti kita meregenerasi, mudah-mudahan gelar produk Ciko nanti itu jadi meluas ke Ciko 1 ke Ciko 2. Nanti ini baru Ciko 1 nih. Ciko 1. Karena ini awal lah gitu ya untuk pelopor nanti kalau tahun ke depan alhamdulillah kita punya CSR Kampung Wisata Rajut Binong ini nanti akan mengadakan gelar pasar rakyatnya lebih gede. Mudah-mudahan CSR nanti percaya, tapi memang sudah diagendakan karena ini sebagai prototipe ya, sebagai contoh. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita jadi lebih baik, lebih bagus. Sekian wawancara singkat dari saya. Semoga pesan-pesan dari acara ini baik buat masyarakat dan diterima di masyarakat sekitar ya Pak. Amin. Atur nuhun dukungannya dari TELYU ya, dari semua para akademisi, Pak Wawan juga yang bawa ke lapangan kalian sangat mendukung di sini. Mudah-mudahan ayo support karena Pentahelix itu kan ya dari akademisi, dari pemerintahan, dari CSR. Jadi kita juga sebagai komunitasnya selalu berkolaborasi sinergi supaya wisata kreatif nanti di Kota Bandung itu menjadi lebih meningkat ya, lebih progresnya lebih bagus. Sekian aja sih Pak. Ya, siap. Makasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Tadi sebelumnya saya lihat kan tadi soal merajut itu ya dari ibu itu keren banget. Kami mau apresiasi dulu soal itu ya. Boleh langsung ke pertanyaan aja ya, mungkin kita kali ya. Oke, pertanyaannya itu tuh ada kendala nggak Bu yang selama ini ibu hadapin gitu dari mungkin merajut atau apapun itu dari mohon maaf sebelumnya kayak kekurangan yang ibu ya miliki gitu, ada nggak?
kekurangan keadaan saya untuk merajut gitu ya. Iya. Justru menurut saya sejauh ini nggak ada. Sejauh ini nggak ada. Kenapa? Karena saya juga ngambil belajar untuk kegiatan merajut ini. Ya. Karena sejak saya sakit 7 rajut. Oh iya. Ya jadi saya ini sakit udah sekitar 6 tahun. 6 tahun, Ya, baik. 6 tahun sampai tahun ini gitu. Terus kenapa saya belajar merajut? Karena waktu itu saya pikir kegiatan apa ya yang bisa saya lakuin sambil tiduran. Oke. Karena kan dulu saya belum bisa duduk ya. Oh iya. Iya, belum baik, bisa Bu. duduk kayak gini. Jadi mesti tiduran. Karena kan keadaan tulang saya retak waktu itu. Oh iya. Jadi informasi sedikit aja. Iya, iya tidak apa-apa. Makanya saya ngasih apa ya kegiatan yang bisa saya lakukan sambil tiduran gitu kan. Iya. Akhirnya saya belajar sendiri otodidak merajut. Otodidak Kalau merajut. kendalanya apa sih? Sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang Oh, iya. lebih ke apa ya? Gimana ngebangun mood saya aja buat bisa rajin terus ngerajut itu dalam keadaan yang memang susah kayak gini gitu. Iya. Terus saya alhamdulillah gabung sama Merakit ya, merajut Iya. asap kita di Binong ini. Iya. Saya makin semangat lagi jadinya. Makin semangat Iya, lagi. kan Oh, ada iya. acara-acara kayak gini gitu yang Baik. sebelumnya saya merajut cuma di rumah aja Baik. buat jualan sendiri gitu Oh kan. iya, baik, baik. Tapi karena saya udah gabung sama Merakit, Ya. akhirnya alhamdulillah udah bisa gabung banyak acara-acara event-event Oke. workshop merajut kayak gini. Ya, oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah merasa sudah nyaman dengan peralatan yang ada gitu untuk sekarang? Kalau peralatan saya pribadi, Ya? belum sih ya. Karena Belum. yang saya punya ini belum begitu lengkap gitu. Oh iya. Cuma alat ya basic aja kayak Iya. hook ya, namanya Iya. hook, pen, Iya. benang yang ada yang saya punya gitu. Tapi kalau misalkan dibilang untuk komplit atau lengkap, belum sih. Karena masih perintilan rajut itu kan masih banyak ya. Apalagi Iya. kita bikin banyak karya macam-macam dari rajut itu banyak kan. Nah, Iya. tas, topi dan Iya. sebagainya kan perlu apa ya? Pelengkap lain lah gitu. Pelengkap lain, baik. Kayak apa ya? Misalkan label kayak gini kan kita Oh, iya. bikin juga. Oh, kita iya. buat sendiri misalkan Iya. gitu ya. Atau kayak ya pelengkap-pelengkap kayak gini lah. Yang kecil-kecil perintilan itu kan masih belum lengkap. Jadi Baik. kalau saya pribadi sih belum senang gitu. Iya, Belum senang. gitu ya. Iya. Karena saya punya belum lengkap lah gitu. Gitu. Berarti untuk itu apakah ada saran dari Bu? Kita kebetulan kan mahasiswa desain produk nih Bu. Kita kan menciptakan suatu barang itu tuh dari suatu permasalahan dulu biasanya. Ya kita tuh harus kritis juga, jadi kayak melihat permasalahan apa yang kita resahkan gitu. Apakah dari Ibu ada masukan untuk kita sebagai mahasiswa desain produk gitu untuk menciptakan suatu barang yang bisa membantu ya untuk merajut atau apapun itu yang mempermudah kinerja Ibu itu sendiri. Kalau saya pribadi, jujur aja belum terbayangkan alat seperti apa sih yang Iya. menunjang rajut itu gitu Iya. ya. Karena sejauh ini yang saya pakai masih yang manual. Iya. Karena kan ada tuh alat rajut yang memang pakai mesin juga ya, yang Iya. kita Iya. meeting mesin itu ada. Iya. Tapi kalau saya sendiri, jujur aja belum terbayang sih alat seperti apa yang mungkin bisa menunjang untuk rajut ke depannya. Iya. Ya sejauh ini masih alat-alat yang basic aja gitu. Alat-alat basic aja gitu. Kayak hakpen, benang. Ada nggak dari keresahan Ibu tuh yang kayak masih belum tersalurkan gitu sampai sekarang, yang belum terpenuhi aja gitu, keresahannya itu apa gitu dalam merajut ini? Rajut ya. Iya. Kalau saya pribadi ya itu alat-alat yang belum muat, kayak mesin jahit pun kan saya perlu misalnya Iya. kayak gitu aja sih kalau detailnya desain produk atau produk yang mungkin kan apa yang perlu saya punya gitu ya apa Iya. gitu itu belum ada sih Belum saat ini, terbayang ya. ya. Baik. Oke sih. Mungkin cukup, ada tambahan pertanyaan lain nggak dari kalian? Cukup dari kalian. Oke, baik. Baik ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sebelumnya. Jawabannya kurang Udah memuaskan, amat memuaskan Ibu ya. Tadi juga saya pengen ngapresiasi sekali lagi ya soal tadi yang merajut itu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu sebelumnya ya. Mohon maaf waktunya. Terima kasih banyak Ibu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Marco Lumban Siantar. Saya mewakili kelompok 3 dari Desain Produk Telkom University. Nah teman-teman, saya saat ini sedang berada di Pasar Rakyat, tepatnya ada di Batu Nunggal. Dan teman-teman bisa ngelihat di sini, ini sudah ramai dengan pengunjung ya. Karena di sini juga banyak atraksi dan banyak makanan-makanan yang akan disediakan oleh UMKM, oleh usaha-usaha kecil. Kita juga bekerjasama bersama dengan acara ini. Di sini kalian bisa melihat di sini ada lapangan buat BMX. Di sini juga ada banyak usaha-usaha dari UMKM. Ada berbagai macam jenis makanan yang dijual dan beraneka ragam jenisnya.
Di sini juga ada beberapa workshop seperti tadi itu kita sudah mewawancara dari difabel dan beberapa teman-teman yang lain juga akan melakukan wawancara sesuai dengan subjeknya masing-masing. Seperti itu aja teman-teman. Silakan berkunjung ke sini dan menikmati acara yang ada di workshop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.